wabarakatuh. Halo guys, salam kenal. Aku Salsabila atau biasa dipanggil Salse, mahasiswi Prodi Teknologi Pendidikan angkatan 2022. Selamat datang di VIP Talk. Kita di sini akan berbincang seputar VIPUPI ataupun kemah VIPUPI. Nah, di episode kali ini aku sebagai host mau berbincang-bincang, mau mengulik gimana tim manajemen seorang mahasiswi berprestasi VIP gitu ya. Nah, di samping aku udah ada Teh Humaira. Halo, halo semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama aku Humaira Nazifa Najla, biasa dipanggil Aira. Aku adalah mahasiswa berprestasi 1, Pendidikan Masyarakat 2024, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan aku juga merupakan Miss Hijab Indonesia Best Advokasi 2023. Salam kenal. Keren banget kan nih, kayak aku tahu Teh Humaira ini, Teh Aira ya dipanggil. Iya, dipanggil Teh Aira. Aku tahu Teh Aira ini dari acara Mokaku VIP 2023 yang ada Parade Mapres tuh. Iya, aku tahu itu. Aku kayak, oh ternyata ada nih teman seangkatan aku yang jadi Miss Hijab gitu, masih prestasi, Masya Allah banget. Nah, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, lagi sibuk apa sekarang? Alhamdulillah baik, aku baik. Sekarang aku lagi sibuk jualan. Jadi alhamdulillah aku ada brand juga, online shop. Jadi aku sibuk jualan, terus juga aku sebagai content creator, influencer, ya sibuk endorse, bikin konten. Terus aku juga ngajar, alhamdulillah ngajar ngaji ya anak-anak kecil di masjid. Masya Allah, gitu. tuh kan kayak dilihat tadi didengarkan kayak sibuk banget ya agendanya, kayak tiap hari ada aja gitu yang dikerjain. Gimana caranya bagi waktu ngebalance itu semua gitu? Oke, ini mungkin sering banget juga nih aku ditanyain gimana sih caranya biar kita tuh bisa time management yang baik. Jadi kalau aku sendiri nih teman-teman, biasanya aku tuh punya to-do list. Dan itu tuh selalu kayak bener-bener tiap hari pasti buat to-do list. Terus juga ada monthly planner, terus weekly planner, sampai aku juga bikin tahunan. Jadi setiap tahun tuh aku udah punya plan dan ini yang sebenarnya jarang nih diketahui oleh teman-teman. Ternyata kalau kita bikin per tahun aja itu tuh nggak cukup, tapi harus dibuat lagi, dijangkain lagi. Jadi kalau aku kan 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Betul. Nah 12 bulan dibagi 3, berarti ada tahap 4 bulan pertama, tahap 4 bulan kedua dan ketiga. Ya. Nah di 4 bulan pertama ini aku mau ngapain sih? Nah itu aku tulis, aku list dulu. Terus habis itu lanjut lagi, di bulan pertamanya mau ngapain? Itu di schedulein lagi, terus lebih kerucut lagi ke mingguan sampai ke harian. Jadi untuk time managementnya aku karena udah ada to-do list, terus juga ada plan-plan yang terstruktur, ya alhamdulillah setiap waktunya tuh udah keatur gitu mau ngapain. Masya Allah. Ya, berarti poin yang penting di time management itu adalah kita merunutkan gitu ya. Betul banget. Apa aja yang mau dikerjain, Iya. apa aja yang mau dicapai gitu. Betul. Karena kan yang aku tahu dan aku lihat ya, Iya. berprestasinya nggak cuma di akademik sama, tapi di non akademiknya gitu ya, Iya. berprestasi. Nah, alhamdulillah. Ada nggak sih tantangan yang dihadapin gitu selama ngejar itu semua? Kalau tantangan pastinya aku pernah ngerasa yang kayak burn out, terus juga pusing banget rasanya tuh, ya Allah capek banget nih, banyak banget kegiatannya. Tapi ya balik lagi sih, karena aku punya motivasi diri ya, jadi aku selalu balik lagi ke tujuan awal aku. Dan aku tuh tipikal orang yang kayak gini, lebih baik kamu capek karena kamu banyak kerjaan daripada kamu capek tapi nggak ngapa-ngapain. Iya, benar. Karena kan kalau kita udah yang capek nggak ngapa-ngapain, kita cuma rebahan terus scroll TikTok, itu tuh aku ada perasaan bersalah loh, kayak ya Allah aku kok nggak ngapa-ngapain ya. Nah itu tuh yang bikin aku capek sendiri. Jadi daripada aku capeknya nggak berarti, mendingan aku capeknya ya yang ada hasilnya. Betul, karena nggak produktif juga ada feeling guilty-nya. Iya, bener banget. Bener. Kalau misalkan kayak seharian wasting time cuman buat scroll sosmed, kayak duh sebenarnya bisa dilakuin buat ini nih, buat itu nih, ya kan? Iya sih, bener setuju. Nah, kalau misalkan lagi burn out gitu ya tadi,
nggak menafikan dong, aku juga punya kesibukan yang Iya. sama-sama suka burnout gitu. Iya. Kalau dari Aira sendiri gimana caranya biar ngurangin rasa burnout-nya gitu? Oke. Stress relief-nya apa? Jadi kalau aku sih pertama yang harus dilakuin tuh ada dua ya, self acceptance sama self control. Kalau self acceptance itu kan aku lagi burn out, aku harus menerima perasaan aku dulu di situ. Kayak, oh ya Aira, kamu dari kemarin udah capek ngerjain banyak hal dan sekarang nggak apa-apa. It's okay kalau kamu harus istirahat dulu. It's okay kalau kamu harus berhenti sejenak dari kegiatan-kegiatan kamu. Nah, dari self acceptance itu akhirnya aku mulai ngelakuin hobi-hobi aku. Contohnya kayak membaca buku atau masak, pokoknya hal-hal yang aku suka gitu. Iya. Even aku cuma scrolling TikTok pun ya nggak apa-apa karena aku pengen istirahat dulu bentar gitu. Udah kayak gitu, tapi nggak melulu artinya kita istirahat terus dong. Iya. Nah, itu yang harus kita punya adalah self control. Jadi dikontrol lagi nih kira-kira, oh aku mau istirahatnya cukup hari ini aja atau 2 hari aja atau 3 hari aja. Habis itu ya aku harus nyusun lagi ke depannya aku mau ngapain. Nah, biasanya aku kalau burnout kayak gitu. Dan aku juga harus apa ya, menyadari perasaan aku dulu. Kalau aku butuh nangis, aku akan nangis karena aku tipikal orang yang suka nangis ya sebenarnya. Jadi nggak apa-apa deh jalanin dulu tapi Terus sambil sambil nangis. Kayak Ya, gitu. nggak apa-apa. Iya, biasa aku kayak gitu. Tapi emang nangis tuh bikin plong banget. Iya benar, itu kan Terus- salah satu bentuk keluapan emosi Iya, ya, gitu. Itu it's okay guys. Jadi untuk kayak nangis. kalau misalnya udah nangis terus udah nulis, aku tuh kan juga suka banget nulis ya. Oh, suka nulis. Iya. Diary dong, punya diary atau Iya, journaling gitu. Oh, journaling. Kadang aku tuh sampai ke atas genteng loh. Iya. Buat? Jadi di kos aku tuh ada genteng. Rooftop gitu. Tapi bukan rooftop, bener-bener genteng. Oke. Terus aku naik ke Iya. tangganya, terus aku tuh ngeliat awan-awan, pokoknya bener-bener nenangin diri aku di situ sambil nulis. Jadi nulisnya itu aku minta maaf sama diri aku sendiri, kayak maaf ya Aira kalau hari ini kamu bla 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 bla, maaf kalau kamu gini-gini. Nah, jadi aku berusaha ngajak ngobrol ke diri aku sendiri, karena aku nggak mau kehilangan diri aku. Wow, deep banget ya guys, kayak. Karena kan kalau Iya sih, kita bener. lagi burn out itu pikiran kemana-mana Iya, ya, iya, emosi parah. nggak stabil. Iya. Apalagi di zaman yang sekarang ini, kita tuh sering banget comparing diri kita Iya, ke orang lain. Iya banget, itu iya. yang buat diri kita tuh jadi suka nggak ngerti sebenarnya kita nih kenapa sih. Jadi aku perlu banget untuk tahu lebih dalam dengan diri aku sendiri dan diajak ngobrol dan minta maaf dan ya kita perbaiki lagi sama-sama gitu. Wah, deep banget ya. Iya, berarti ngobrol sama diri sendiri, ngasih waktu sama diri sendiri, itu tuh penting. Penting Asal kita banget. juga tahu kontrolnya kayak gimana Iya, gitu ya. betul. Karena bener sih kalau misalkan kita procrastinate sesuatu terlalu lama, itu tuh dampaknya juga yang pernah aku rasain gitu ya. Aku procrastinate sesuatu terus terlalu lama, itu tuh kayak nggak jalan. Kesananya Iya. kayak jadi males, Bener jadi capek, banget. susah lagi buat ngebangkitin rasa produktivitasnya gitu. Aira bisa sekeren ini, kayak maksudnya aku admire banget loh jujur, karena kayak wow, dia masih bisa bagi waktunya untuk bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai mahasiswi di kuliah, bisa udah mulai menata masa depan dengan berbisnis gitu ya. Siapa sih public figure atau siapa sih orang yang Aira kayak ini nih I look up to her atau him Oke. gitu? Siapa? Kalau sebenarnya motivasi aku dari awal itu emang gak ada siapapun sih, keren. diri aku sendiri. Tapi makin kesini karena banyak banget orang hebat yang aku temuin. Jadi ada salah satu influencer yang memotivasi aku juga. Kamu tahu nggak Nabila Isma? Tahu. Nah, yang aku tuh suka iya. banget sama beliau karena aku kan juga sering nonton podcastnya. Terus beliau tuh bukan cuma influencer yang fokus ke kecantikan aja Iya. atau penampilan aja, tapi juga aktivis, jadi Iya, betul. bermasyarakat dan berprestasi juga. Iya. Jadi aku pengen banget aku memanfaatkan privilege aku sebagai influencer itu nggak cuma untuk keuntungan diri aku sendiri, Iya, bener. untuk uang aja, tapi Iya.
gimana caranya aku memanfaatkan privilege tersebut untuk mempengaruhi masyarakat ke dampak yang positif. Masya Allah. Jadi aku senang banget sih kalau dibilang yang siapa yang inspiring aku ya itu Teh Nabila Isma. Nabila Isma, ya benar-benar. Dan sekarang orang yang menginspirin aku, Wah, ya, makasih. karena nggak menafikan ya di usia-usia kita sekarang pasti pengennya kan main-main doang, Bener banget. foya-foya doang, ya kan, Nongkrong ya. nongkrong gitu. Kadang-kadang kayak ngobrolnya tuh yang aduh nggak ada faedahnya lah gitu kan ya, kadang-kadang nih Iya. ya. Cuman kayak ya bener, aku pun kayak merasa duh gimana ya caranya biar bisa tetap balance itu semua gitu. Aku bisa tetap menjalankan tanggung jawab sebagai mahasiswa, gimana kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, karena kan sebenarnya salah satu tridharma perguruan tinggi juga kan kita harus berdampak dan Iya. apa ya, mengabdi gitu ya buat masyarakat gitu Bener, kan. bener, Iya gitu. Nah, disitulah sebenarnya emang peran mahasiswa muncul gitu ya. Betul Kita banget. berimpact bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar gitu. Masya Allah. Terus kalau selama ini kan Ira ngekos ya. Iya, Kalau aku mah PP. Iya. Jadi masih Support- ketemu orang iya, tua ya. Support sistemnya ada, langsung Iya. pulang ketemu orang tua. Terus Iya. Aira gimana struggle sebagai anak rantau? Itu gimana? Oke, jadi ini kayaknya dialami ya sama yang lain juga, homesick gitu. Iya, homesick. Ada yang suka Nah. homesick, kangen sama orang tua, kangen sama suasana rumah. Pernah sih aku, apalagi kalau misalnya lagi sakit, itu tuh rasanya kayak ya Allah udah berobat sendirian, Iya, aduh, minum obat sendirian. sendirian. Itu gak enak banget sih. Tapi kalau untuk support system selama aku di perkuliahan ini ngejalanin aktivitas aku, itu dari sahabat-sahabat aku. Mungkin kalau sahabat-sahabat aku nonton, aku mau berterima kasih banget karena alhamdulillah gitu ya, aku tuh dikelilingin sama temen-temen sahabat yang baik banget sama aku. Jadi mereka tuh selalu support gitu, apapun kegiatan aku itu benar-benar disupport banget. Terus juga apa ya, aku tuh orangnya sebenarnya tipikal yang suka chatan. Iya. Jadi aku beneran tuh sering banget chatan sama sahabat aku, kayak ini aku mau podcast, aku bilang dulu sama sahabat aku. Pokoknya apapun aku ceritain. Jadi kayak rasa deg-degan aku tuh udah aku tumpahin ke Iya. orang lain. Dan mereka juga sangat support, ngedoain, terus udah kamu tenang aja, everything will be okay gitu-gitu. Jadi support system aku ya dari sahabat-sahabat aku sih. Ya, alhamdulillah tuh berarti punya temen dan lingkungan yang baik itu tuh sangat-sangat berpengaruh ya. Iya, bener banget. buat apa ya, buat motivasi diri kita, buat tetap waras menjalani Iya bener. hiruk pikuk dunia perkuliahan gitu. Iya. Tapi kurang lebih sama sih, aku juga ngerasain itu karena ya alhamdulillah bersyukur gitu ya, Bersyukur punya banget. karena rezeki itu nggak cuma bentuk uang, Betul. tapi temen yang baik, temen yang suportif, iya. itu juga rezeki, benar? Iya, bener banget. Iya, benar-benar Terus kayak kalau gitu. ada lingkungan yang positif tuh sebenarnya kita juga jadi ke-trigger loh. Oh, Teh. iya, benar. Iya, kayak ke-trigger. Aku pengen deh berprestasi juga nih kayak sahabat aku ini. Terus malah kita ngabis bareng-bareng, Ngabis ikut bareng. lomba bareng-bareng. Itu seru banget sih kayak gitu. Iya, benar-benar karena ya benar, lingkungan tuh berpengaruh. Kalau Iya. misalkan kita lihatnya temennya males-malesan, kadang kebawa juga Iya, jadi males-malesan kebawa kayak males-malesan. oh ya udah deh nanti aja deh, oh ya udah deh nggak usah deh gitu kan. Ya bener, ketika kita nemu temen yang full suportif itu kayak wah rasanya Jadi makin semangat. jadi makin semangat, jadi lebih apa ya, ngerasa semua yang berat juga bisa kerasanya lebih ringan Iya, karena bener kita banget. punya support system yang apa ya, yang Selalu support iya ya. selalu support gitu. Iya. Terus aku mau tanya nih, Betul. saran buat teman-teman apalagi nih buat mahasiswa baru yang baru masuk-masuk, Iya, bener gimana banget caranya nih. biar berprestasi di bidang akademik ataupun non akademik gitu. Oke, jadi kalau untuk mahasiswa baru, ini mungkin penting banget sih. Karena waktu aku di awal semester sebagai maba, hal yang pertama aku lakuin adalah membuat plan dulu. Kenapa? Karena itu penting banget. Kita tuh punya 8 semester. 8 semester ini tuh mau dimanfaatin apa aja.
balik lagi ya, sebagai mahasiswa itu juga sebuah privilege. Iya, Jadi kalau kita nggak manfaatin dengan baik, rugi. Iya. Jadi dari semester 1, teman-teman yang maba itu udah harus di-plan dulu. Semester 1 misalnya mau fokus ningkatin IP dulu. Terus semester 2 mau join organisasi, semester 3 mau join lomba, dan seterusnya itu bener-bener di-plan. Atau mau ikut student exchange juga, atau kegiatan magang-magang, itu kan sebenarnya persiapannya udah harus dari 1 tahun sebelumnya bahkan. Jadi harus di-prepare dulu. Nah, setelah buat plan itu, tentuin juga kita harus punya motivasi yang kuat. Kenapa sih aku pengen kayak gitu? Jadi kalau misalnya kita lagi down, terus kita lagi males, inget lagi, oh iya karena aku mau menggapai mimpi aku sebagai mapres atau yang lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman maba di sini masih bingung, aduh aku sebenarnya kuliah tuh mau manfaatin apa aja, itu banyak banget. Bener-bener jadi mahasiswa itu privilege banget. Kalian bisa keluar negeri gratis itu karena jadi mahasiswa, itu banyak yang kayak gitu. Terus juga bisa magang di perusahaan yang terkenal, itu juga karena jadi mahasiswa. Bisa ikut pertukaran pelajar ke Eropa, itu juga karena mahasiswa. Jadi banyak banget sebenarnya teman-teman yang bisa kalian ambil ketika kalian menjadi mahasiswa. Karena nanti kalau udah di lingkup pekerjaan, dunia pekerjaan, lulus kuliah, itu udah bingung lagi nih, nggak ada yang mewadahi, nggak ada yang mau fasilitasi. Beasiswa tuh udah jarang banget ya, paling kalau beasiswa ya beasiswa ke S2 gitu. Tapi kalau beasiswa yang lain itu biasanya ada pas kita S1 sebagai mahasiswa. Jadi ya harus banget dimanfaatin dengan baik. Iya, setuju karena sebenarnya kalau kitanya mau mencari, mau mengulik banyak ya Teh. Bener, banyak banget. Banyak. Iya. Oke, so far aku dapat poinnya. Berarti yang pertama kita sebagai mahasiswa harus punya plan. Betul. Kita mau ngapain aja. Terus kita runutin tuh plannya. Ini. Terus kalau ngerasa capek tengah jalan, jangan berhenti. Ingat motivasi. Ingat motivasinya. Cari temen yang bisa bantu balikin motivasi kita. Betul banget. Iya kan? Bukan yang malah yaudahlah atau malah kayak gimana, jangan. Cari temen yang bisa support mimpi-mimpi kita, bener gak? Yang sefrekuensi. Yang sefrekuensi, setuju. Terus abis gitu ambil semua peluang yang sekiranya emang itu bermanfaat buat diri kita dan juga orang-orang sekitar. Iya, gitu. keren banget ya. Iya, keren banget. Nih, ya kan siapa sih yang kamu keren banget loh. Siapa yang tidak terinspire sama Teteh satu ini? Oh, bentar, aku mau tanya, bisnisnya di bidang apa sih? Aku di fashion sih. Fashion. Oh, nih cewek-cewek boleh. Apa nama bisnisnya? Aku kepo. Boleh ya, kalau misalnya mau kepoin bisnis aku bisa di search di Instagram atau di Shopee atau di TikTok Shop Hefaira. Hefaira. Oke, di notes ya teman-teman. Ini boleh nih nanti kita kunjungin laman ada di Shopee, terus di mana lagi? TikTok Shop. Di TikTok Shop. Oke. Tuh kan keren banget ya Allah. Aku kayak di sini agak kayak aku ngapain ya besok ya? Kamu juga keren banget loh. Biar lebih produktif dan bisa bisa lebih bermanfaat buat sekitar. Ngapain ya? Yuk kita mulai pikirin bareng-bareng. Harus ngapain? Biar diri kita tuh nggak cuman ya sebagai mahasiswa bener privilege-nya banyak. Kita banyak loh yang pengen ada di posisi kita saat ini, ya kan? Banyak yang ya dia belum dapat kesempatan untuk lulus. Iya, betul. Dan sekarang mungkin masih nganggur, masih pengen kuliah tapi belum ada biaya atau emang belum keterima. Jadi kalau kita sekarang udah dikasih privilege sebagai mahasiswa itu emang harus dimanfaatin banget benar, sih. harus dimanfaatin sebaik-baiknya mungkin. Harus bersyukur sama apa yang kita punya. Jangan terus ngelihat kayak, ih dia udah sampai sini kok aku belum. Asalkan kita ya tetap berusaha, pasti ada kok jalannya pasti kecapai gitu. Nah, makasih banyak ya Aira. Udah ngobrol-ngobrol hari ini, udah bagi-bagi ilmunya sama kita. Semoga episode kali ini bermanfaat buat teman-teman Kemafif semua, bisa mencoba menerapkan tadi tips and trick manajemen waktunya Aira gitu ya, dengan bikin to-do list, Monty Planner, bahkan
yearly planner ya Iya, kan, betul. planner tahunan gitu. Ya semoga podcast kali ini bermanfaat bagi semuanya. See you on another episode. Dadah.